Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadian dengan rekan saya Haryanto. Di sini kami akan menjelaskan analisa kinerja rantai pasok dengan menggunakan metode Supply Chain Operation Reference atau SCORE dengan studi kasus PT Alas Indah Remaja Bogor. Menurut CEN 2003, definisi pengukuran kinerja adalah proses mengukur efektivitas dan efisiensi suatu tindakan. Di sini PT Alas Indah Remaja Bogor adalah merupakan suatu industri garmen yang memproduksi berbagai macam pakaian, baju, dan celana dewasa pria maupun wanita. Produknya 30% dipasarkan di dalam negeri dan 70% dipasarkan di market ekspor. Dalam kondisi saat ini, tingkat persaingan industri garmen yang semakin ketat, terutama persaingan dari industri garmen Tiongkok di pasar bebas sekarang ini. Dengan hal ini menyebabkan penjualan PT Alas Indah Remaja di tahun 2014 merosot hampir 30%. Permasalahan di studi kasus ini menunjukkan terjadinya ketidakefisienan di rantai pasok perusahaan baik dari hulu maupun dari sisi hilir atau saluran distribusinya, sehingga tingkat keunggulan bersaing perusahaan menurun. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk menganalisa hasil pengukuran kinerja rantai pasok perusahaan dengan model SCORE yang kemudian melakukan usulan untuk tindakan perbaikan peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan. Di sini ada tahapan observasi dan wawancara dengan bagian pembelian, perencanaan produksi, dan pemasaran. Data yang diambil di sini adalah pembelian bahan baku, pemasok, data persediaan, data permintaan, data produk cacat, fill rate, stock out, customer complaint, dan lain-lain. Metode untuk analisa data di studi kasus ini kita menggunakan model SCORE. Model SCORE terdiri dari metrik-metrik yang diadopsi dari Supply Chain Council tahun 2012 yang diukur per bulan dengan rumusan sebagai berikut. 1. Plan. Di sini ada dua aspek yang diukur di plan. 1. Aspek reliability dan kedua responsiveness. Di aspek reliability di sini ada beberapa aspek yang menjadi pengukuran untuk pemenuhan aspek reliability. Pertama, forecast inaccuracy. Kedua, inventory level for packaging. Ketiga, internal meeting. Dan keempat, number of training. Untuk aspek responsiveness, di sini ada beberapa aspek yang menjadi pengukuran untuk responsiveness. Itu 1, time to identify new product specification dan planning cycle time. Kedua,
aspek source. Di sini sama halnya dengan aspek plan. Ada dua aspek yang diukur, yaitu reliability dan responsiveness. Untuk aspek reliability, hal-hal yang diukur di sini adalah defect rate, source fill rate, incorrect quantity delivery for product, meeting with project client, number of training in purchasing. Untuk aspek responsiveness, di sini aspek yang diukur adalah forecast order cycle time, source lead time, source flexibility, dan minimum order quantity. Untuk aspek make, di sini dua aspek yang menjadi pengukurannya itu reliability dan flexibility. Untuk reliability ini ada beberapa aspek yang diukur, yaitu failure in process, machine material efficiency, and number of training for PPC. Dan untuk aspek flexibility adalah production item flexibility. Untuk aspek deliver, di sini sama dengan aspek plan and source. Ada dua aspek yang diukur, yaitu reliability dan responsiveness. Untuk reliability, aspek yang menjadi pengukuran reliability di sini untuk deliver adalah fill rate, stock out probability, order ready to pick by customer, number of visit to customer, number of meeting with customer, and number of training in marketing. Untuk responsiveness ini di sini cuma aspek delivery deadline. Terakhir itu aspek return. Di aspek return sama halnya dengan yang sebelumnya, itu aspek reliability dan responsiveness yang diukur. Untuk reliability di sini ada dua aspek yang menjadi pengukuran reliability untuk return adalah customer complaint dan return rate to supplier. Untuk responsiveness di sini aspek project client repair time and product replacement. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh Saudara Haryanto. Perhitungan pembobotan tingkat kepentingan hasil pengukuran kinerja rantai pasok dengan analytical hierarchy proses yang diadopsi dari saat ini. Pembobotan tingkat kepentingan ini dilakukan untuk level 1 dan 2, sedangkan pada level 3 di dalam hierarki pengukuran tidak dilakukan pembobotan. Hasil dan pembahasan. Pengumpulan data untuk seluruh produk pakaian PT Alas Indah Remaja Bogor dilakukan mulai bulan Januari sampai Desember 2014 yang terdiri dari data permintaan aktual dan ramalan, persediaan, jumlah produk cacat, waktu tunggu pemesanan, dan data lain yang relevan untuk menghitung metrik. Setelah dihitung total nilai kinerja setiap aspek, selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan bobot dari setiap aspek. Bobot ini diperoleh dari perhitungan analytical hierarchy proses, baik untuk level 2 dan level 1. Hasil penjumlahan dan perkalian dengan bobot level 1 merupakan total kinerja rantai pasok perusahaan. Berikut adalah tabel dari data 5 aspek kinerja.
di mana didapatkan total kinerja rantai pasok perusahaan sebesar 71,47. Total kinerja rantai pasok PT Alas Indah Remaja adalah sebesar 74,47, dapat dikategorikan sebagai baik. Namun melihat kenyataan tingkat kompetisi yang semakin tinggi, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan dari setiap proses. Yang pertama, plan. Nilai kinerja plan sebesar 65,32 dapat dikategorikan sedang. Peningkatan kinerja dapat dilakukan pada aspek reliability, terutama perlu memperbaiki teknik peramalan dengan menggunakan software yang canggih, serta menerapkan manajemen persediaan untuk mengoptimasi total ongkos persediaan. Yang kedua, source. Nilai kinerja source sebesar 59,95 dapat dikategorikan sedang. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan cara menyeleksi pemasok dan dibangun partnership jangka panjang dengan pemasok handal sehingga perusahaan lebih kompetitif dibanding pesaingnya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Hadian. Ketiga, sini make. Nilai kerja make sebesar 90,33 dapat dikategorikan sangat baik. Peningkatan kinerja rantai pasok dapat dilakukan dengan penerapan Six Sigma di dalam proses produksi. Keberhasilan program ini akan mengurangi persen failure in process secara signifikan, sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada brand perusahaan. Keempat, deliver. Nilai kinerja deliver sebesar 83,36 dapat dikategorikan baik. Upaya peningkatan kinerja rantai pasok dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen persediaan yang lebih baik, sehingga dapat diminimasi stock out barang jadi di gudang dan meningkatkan fill rate sehingga service level perusahaan lebih meningkat. Kelima, return. Nilai kinerja return sebesar 71,45 dapat dikategorikan baik. Upaya peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan yaitu meminimasi customer complaint akibat kurang responsif distributor, baik project client repair time maupun product replacement time. Responsiveness dapat ditingkatkan dengan penggunaan TIK yang dapat direspon secara real time. Prioritas perbaikan dilakukan dari proses source karena memiliki kinerja yang paling rendah, dan perbaikan difokuskan pada manajemen pembelian. Ini hasil dan pembahasan selanjutnya. Prioritas perbaikan dilakukan dari proses source karena memiliki kinerja yang paling rendah, dan perbaikan difokuskan pada manajemen pembelian. Prioritas perbaikan selanjutnya adalah proses plan karena memiliki kinerja kedua terendah.
Fokus perbaikan adalah pada peramalan, permintaan, dan manajemen persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arianto. Kesimpulan, berdasarkan analisis dari hasil perhitungan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Kinerja rantai pasok PT Alas Indah Remaja dapat dikategorikan sebagai baik. Yang kedua, peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan diprioritaskan pada proses source karena memiliki kinerja yang paling rendah. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terdiri dari 1. Penggunaan indikator keuangan untuk setiap proses core sehingga dapat memberikan gambaran kinerja rantai pasok yang lebih utuh. Yang kedua, masukkan aspek flexibility untuk setiap proses core yang diukur sehingga ukuran kinerja menjadi lebih detail. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.